Oh, teman-teman, ini harga pohonnya ini 1 M lebih nih ya. M lebih Om ya? Lebih. Lebih M ya. Hampir 1,5, 1,4. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang bawa pohonnya dari NTB ya. Iya, dari Nusa Tenggara Barat nanti nih kita lihat nih. Bentar lagi ini. Kita lihat. Nah, kita tanya-tanya. Emang Pak, Nah, saya mau nanya, emang Iya. kuat Pak angkat pohonnya Pak? Oh, ya pohonnya pakai ini peralatan keren, iya. pakai trailer yang panjang, baru Ah. dimuat di atasnya dikasih pengaman. Kirain manual gitu. untuk harga berapa coba pohon? Sekitar 1,4. 1,4 M. Iya. 1,4. Oh, berarti kemarin gua salah nih, 25 M. Wah, Satu jangan nambah-nambahin, Pak. 1,4 M. Iya. Dan umur usia pohonnya berapa? Hampir 100 tahun. 100 tahun. Proses dari NTB bawa ke Merak ini berapa lama gitu? Itu sekitar hampir kan dari NTB naik kapal dulu. Perjalanan sebelum dari sana juga dari kebunnya dulu ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah, 2,5 bulan kalau nggak 2 salah. bulan setengah ya. Pas ketika pelabuhan Pembangunan, eksekutif ya, pembangunannya dibangun. bangun. Itu sertifikatnya ada, Pak. Ada dulu pas pernah kita lihat, saya cek juga pernah udah kita Bentuk lihat. sertifikatnya hologram atau gimana? Ya dari ini keterangan sama kayak dari apa yang tumbuh-tumbuhan itulah karantina ya dari karantina pertanian ada lengkap. Nah, Om mau nanya lagi, Om. Om tahu dari 100 tahun tuh dari mana? Sejarah awalnya kan kita nggak tahu. Kita namanya netizen Indonesia kan so tempe lo gitu kan. Ya itu makanya gini, sekarang itu kan zamannya udah teknologi, mengetahui struktur tumbuhan hewan, jangankan lagi yang masih hidup, yang udah mati aja bisa ketahuan, gambar aja relief itu bisa ketahuan berapa ribu umurnya. Nah itu ada ilmunya, bukan saya yang, tapi ada ilmunya. Nah, untuk mempelajari itu, kalau ini lebih dari 100 tahun itu struktur pohon pule ini, jadi dia akan membentuk kayak apa jenisnya benjol-benjolan. Aslinya pohon ini kalau masih di bawah umur sekitar 50 tahun dia masih mulus. Nah, jadi ini udah ada kayak kayak keluar akar lagi dari sampingnya seperti itu. Itu menunjukkan kalau dia umur usia udah 100 tahun. Ya, hampir 100 tahun. Berarti itu pas zamannya penjajahan ya. Waduh, ya. PKI itu ya. Indonesia merdeka 75 tahun. Iya, Berarti sebelum Belanda itulah, itu ya. Iya. Berarti pas ketika tuh Pak RT siapa? RT Rabudin. Iya. Ya itu pas dermaga 3 masih Belanda itu ya. Itu masih punya PJKA. Ya? PJKA ya. Jadi cari cerita tadi. Nggak sengaja dia saya shoot. Gitu Om. Diam-diam saya shootnya. Ini dulu putaran rel katanya. Ini putaran rel sejarahnya 69. Iya, tapi yang punya fotonya Ratmiadi. Ratmiadi. Bentar dikirim Om ya. Ada. Dikirim ya. Betul. Oke. Nanti saya kirim fotonya. Kirim. Pembangunan pelabuhan Merak ada. Tahun 69. Iya. Nah, Jadi ini kan gini juga, dia dari struktur jaringan juga bisa diketahui dia umur berapa, bisa dari serat pohon, struktur kayunya itu bisa diketahui umur pohon juga. Sekarang ada teknologi yang bisa mengetahui itu gitu. nah Om, saya putus omongan Om dulu. Saya kayak Deddy Kombusar atau kayak Mata Najwa. Waduh. Untuk mengetahui struktur itu bagaimana? Kan orang pada banyak tahu awam, banyak Iya. awam nih Nah, bagaimana? itu tadi kan sekarang itu udah kemampuan teknologi ataupun ilmu pengetahuan semakin ke depan itu semakin maju, semakin canggih, jadi bisa mengetahui apalagi ini struktur kayak rambutnya Om Daniel ini aja bisa ketahuan ini DNA-nya si A, ini si B. Nah, sistemnya itu nanti diketahui melalui apa? Antemortem dan postmortem. Nah, ketahuan nanti itu walaupun dia tinggal tulang. Nah, apalagi lah ini pohon kan gitu. Ada struktur di gua, dinding-dinding gua aja itu bisa diketahui umurnya berapa ribu tahun ada. Mulai dari kayak lukisan di zaman piramida Firaun itu sekitar 3.000 tahun yang lalu bisa diketahui. Nah, ada lagi di gua Indonesia aja itu ada yang lukisan purba itu umurnya lebih dari 30.000 tahun. Coba bayangkan ada di Sulawesi, di Maros. Nah, itu saat ini
lukisan tertua di dunia. Tadinya ada di luar negeri, tapi begitu para peneliti luar negeri itu datang dan meneliti itu dengan berbagai teknologi sains karbon, jadi dia bisa ditentukan umur lukisan itu lebih dari 30.000 tahun. Wow. Wow. Nah, itu Amazing gitu ya. Oh my Om, god. saya mau nanya lagi Om. Apa itu? Kenapa beli pohon yang tua ini buat di eksekutif ini? Oh, eksekutif. Ini ada pasti ada maknanya dong. Oh, ya history. enggak? History. Satu cerita dan itu. Jadi gini, ini kan kalau mungguhnya itu apa ya? Kalau mungguhnya itu ya, ikon lah, ikon penyeberangan Selat Sunda Merak Bakauheni. Jadi di Bakau juga ada pohon, cuman bukan jenis pohon pule kalau nggak salah. Apa nanti bisa kita review ke sana. Oke. Nah, kalau strukturnya kenapa ini mungkin memilih pohon pule, yaitu tadi satu karena dia umurnya yang sudah 100 tahun, kedua bentuk pohonnya itu sudah apa ya, bergelombang, jadi banyak benjol-benjolannya. Nah, aslinya itu kalau itu tadi tak bilang itu kalau dia mungkin masih pohon muda pule, silahkan, pasti dia batangnya akan bulat dan tidak lurus. Iya, kulitnya hitam. Jadi ini udah saking tuanya membentuk kayak kristal-kristal benjol-benjolan. Makanya kayak kelihatan batang mati. Padahal hidup. Iya. Berarti menunjukkan ikon 100 tahun penyeberangan Pelabuhan Merak atau bukan bagaimana ya? Maksudnya walaupun ini bangunan baru, kita harus green. Nah, hijau. Nah, di hijau. tengah-tengahnya terminal eksekutif Sosoro Merak ini, apa Sosoro Merak itu berarti rumah adat budaya Banten kalau nggak salah. Sosoro itu ya. Jadi apa ya, filosofinya itu dari adatnya suku Baduy itu bahwa kita harus menjaga alam, harus menjaga lingkungan. Nah, salah satunya selain bangunan gedung yang modern juga harus kita adakan yang etnik nuansa hijau. Jadi pohon, jadi ada teknologi, ada juga kelestarian alam. Nah, di pinggir-pinggir ini juga sudah kita tanam yang pule-pule kecil itu. Pule-pule kecil. Ada. Itu harganya berapa yang kecil-kecil? Kalau yang kecil-kecil itu mah beli di Bandung. Di Bandung ya. Ya itu paling sekitar ya 3 juta paling lah. 3 juta ya. 3 juta doang Om. Apanya? 3 juta doang. Hanya 3 juta doang ya. Tapi dia belum besar, Belum baru ya diameter mungkin 10. Wow, kecil aja 3 juta. 15, ya. Kecilnya 3 juta. Bahkan sama bonggol-bonggolnya di bawah. Bonggol-bonggolnya. Iya. Bonggol-bonggolnya kan bisa ambil dari Merak atau gimana? Nah, ini gitu? keduk, Dikeduk. bawah kan Oh, akarnya kan harus bawah ya. Enggak. Kalau pohonnya jadi potong ditancepin yang nggak ada akarnya nggak hidup. Nah, saya mau tanya lagi Om. Iya, juga perawatannya ini sebelum ini jadi itu dikasih nutrisi, dikasih ya istilahnya pupuk-pupuk organik yang bagus supaya dia menyesuaikan dengan lingkungan yang di sini gitu. Termasuk yang itu kita tanam yang kecil-kecil juga. Kecil ya. Jadi ada perawatannya. Nah, itu. Oke, saya mau nanya lagi Om. Apa itu? Dan ini pohon pule ini, Heeh. ya kan? Pule. Pule ya, pule. Jangan kule. Pule, PULE ya kan. Pule. Biasa saya orang Inggris jadi ngomongnya pronunciation-nya agak berbeda gitu. Kenapa ada inspirasi beli pohon ini, inspirasi atau ada permauan, ada permintaan dari A1-nya atau dari mana gitu? Waduh, saya kalau itu belum tahu, cuman waktu pas Mungkin ada sering-sering bahasanya gitu. Kami dapat infonya itu dari pengembangnya Sosoro Merak ini. Jadi terminal eksekutif ini ya, itu PP. Jadi kontraktor BUMN, PP yang dapat tender pembuatan ini, informasinya akan ditanam pohon pule yang hampir 100 tahun. 100 tahun. Berarti inisiatifnya dari kontraktor PP ya. Dan filosofi karena pas mau pembangunan ini kan nama ini yang nyebutin nama Sosoro Merak itu adalah dari Pemprov Banten. Pemprov Yang Banten. menitipkan nama, termasuk yang di Bakau itu namanya Mahan Agung ataupun rumah adatnya suku Lampung yang istilahnya paling besar. Jadi rumah besarnya orang Lampung. Apa tadi Mahan Agung. Bakauheni. Bakauheni. Mahan Agung Bakauheni. Jadi Kalau intinya ini Mahan Agung. Sosoro
Merak. Jadi Sosoro itu ya rumah adat besarnya orang Banten. Banten ya. Jadi apa ya? Ya nanti kalau kurang ini bisa dicari di Google aja Di kayak Google, tadi. ya. Saya cerita, Om Daniel katanya nggak percaya. Rupanya dia cari juga informasi. Nah, tempo hari saya bercerita itu dia tak tunjukkan ada sekitar 1 lembar catatan yang menunjukkan dia umurnya hampir 100 tahun Om ya. Iya. Nah, itu Om Daniel juga lihat catatan itu. Nah, cuman deskripsi sebelumnya kami yang udah lihat di Tapi di situ udah ditunjukkan sebelum pohon ini tancap sudah umurnya sudah 88 tahun. Iya, betul. Nah, Iya. Tahun sebelum ini dibangun. Iya. Tambahin aja. nanti itu pas zaman Belanda ya, Ruh. Ya Gitu. nggak tahu lah Pokoknya pokoknya. ya 88 tahun tambahin waktu pohon ini dibangun berarti berapa tahun? Saya jujur awalnya juga nggak percaya. Om Radmiadi kita ngobrol-ngobrol santai di sini, habis makan kebab, Nanya pohon. nanya pohon. Pohon kayak gitu, namanya orang kita nggak tahu pohon gitu banyak Om. Oh jangan dikira itu harganya M. Wah, dari M kalau saya beli Lamborghini-nya Raffi Ahmad mungkin bisa kali ya. Ini pohon. Pohon ya. Karena ini nggak bisa dicari. Iya. Tapi ini di Indonesia masih ada lagi nggak? Masih banyak ya. Cuman ya di hutan Ya. Hutan-hutan ya. Untuk terlindung lah. Dan terlindung. yang besar kalau konservasi di hutan masyarakat ya mungkin rata-rata yang sebesar ini aja udah dikebang. Bang ya. Emang ada dia kita di pertanian juga dijual bibitnya pohon kule ini ada. Di pertanian. Satu batangnya kalau nggak salah sekitar Rp3.000. Kalau pohon medang 2.000, kalau pohon sengon 1.500, bahkan 1.000 karena saya nanam. Nanam. Berarti kalau mau beli sama Om juga bisa ya? Juga bisa di bibit pertanian, saya beli. Oh, beli ya? Jadi saya itu pernah nanam pohon sengon hampir 200 batang. Beberapa tahun ini udah saya tebangin, saya jual, saya tanam lagi di kebun sendiri. Kebun sendiri. Jadi Cepet, nah itu tumbuhnya cepet. Termasuk pohon medang itu baru saya tebang hari Sabtu Minggu kemarin. Sebanyak 13 batang. Umuran 12 tahun, 10 sampai 12 tahun. sumuran 12 tahun. Ya rata-rata sebentar pohon kelapa. Rata-rata diameter sekitar 25 cm sampai dengan middle 40 cm. Oke. Om, bagaimana perawatannya sekarang ini? Saya nanya perawatannya dong. Oh, Ya iya. enggak, ini perawatannya ini harga 1M. Iya, ini sebenarnya gini, ini Ah. kan tinggal merawat nih udah Heeh. kembang daunnya sudah bersemi segala macam. Ya tinggal kalau ini ya istilahnya penyiraman kalau mungkin beberapa minggu nggak hujan. Terus kedua rumput-rumput yang ini kita bersihkan. Ketiga ya kalau bisa dikasih pupuk nutrisi yang jangan kimia, yang terbuat dari alami lah gitu. Jadi ada dia pupuk pos namanya ataupun dari di botol dia dari fermentasi ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Jadi itu menyuburkan tanah jauh lebih bagus. Jadi dia nggak bikin tanah itu mati. Jadi mikroorganismenya malah tambah bagus. Misalnya perlu cacing, perlu ini, nah itu. Jadi dia menggemburkan tanah sendiri. Soalnya kemarin saya lihat ketika itu Om marah-marah karena ini enggak ini gitu kan. Enggak Iya. disiram gitu kan. Betul, makanya sempat kami tegur. Karena apa? Harus kita jaga juga. Iya. Kan saya inget dulu gotong-gotongnya bawanya pakai kontainer, kita lihat naikin ke sini masangnya. Ya, walaupun orang yang ngerjain kan minimal kita peduli lah. Peduli. Ya jangan ini aja semua tumbuh-tumbuhan juga kalau ada di sini yang kira-kira kurang anu ataupun kembang-kembang yang di pot kita sampaikan tolong disiram. Tiap hari juga ada yang nyiramnya pakai mobil keliling pakai selang. Ada kan Pak? Ada. Semua Sering. kembang-kembang Hari. itu tiap hari. Nah, itu baik terminal reguler maupun eksekutif itu kembang-kembang tanam-tanaman kita siram. Memang ada perawatannya. Cuman mungkin dia kadang lupa kan gitu. Mungkin saking kebanyakannya yang disiram kan mungkin lupa. Dan harus kita ingatkan lagi. Itu aja. Oke, itu ya Om Bisa. lengkap ya. Makanya butuhnya muter-muter gitu itu. Tapi nanti next time di foto sertifikatnya kita posting biar tahu benar dia ini. Nah, Oke, kita nanti kita informasi. jadi biar bikin netizen nih hoax 1M gitu aja kan gitu kan. 5M hampir. 5M ya. Ya, sekarang gini aja logikanya, perjalanannya aja dari Nusa Tenggara Barat. Ekspedisinya aja udah berapa? Ekspedisinya aja tuh, coba bawa pohon
sekitar apa ini, ada Berapa meter ini? 4 tambah ya zaman itu sekitar sama bonggol-bonggolnya Ada 5 10 ton. meter. 10 meter panjang. berarti trailer. Ada 5 ton berarti. Nah, 5 ton lebih, 10 ton. Hampir 10 ton. Belum kuli-kulinya. Kuli-kulinya ya. Belum kapalnya. Kalau kapal gratis lah ya. Ekspedisi udah ada. Oh, ekspedisi coba. Pak Daniel kan tahu ekspedisi ini. Siapa tahu kan dari NTB naik kapalnya kapal SDP juga gitu. Baru jalan kan gitu. Jadi ya memang butuh ekstra perjalanan yang bawa pohon ini kan gitu. Kalau di kebunnya Om Daniel ada, mungkin udah dikeduk. Tebang. Potong. Jangan dikeduk kayak gini. Taruh depan rumah, nanti kapan Om Andri kan bisa lapor. Jadi viral dijual kan. Apa Bapak Wali Kota, Pak Daniel punya pohon pule umur 100 tahun. Nah, itu. Bisa. Bisa ya. Oke. Seperti itu. Thank you Om ya. Oke. Oke.